tujuan dari kuliah ini, pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mendefinisikan apa itu kelarutan, menjelaskan fenomena kelarutan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, memanfaatkan kelarutan semua obat dalam pengembangan sediaan farmasi, dan menjelaskan koefisien distribusi dan koefisien partisi dan peranannya dalam sistem farmakologi. Definisi kelarutan secara kualitatif merupakan interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekular homogen. Contoh yang paling mudah untuk dibayangkan adalah ketika kita membuat larutan teh, di mana di dalamnya ditambahkan dengan gula. Gula yang kita tambahkan ke dalam larutan teh awalnya akan terlihat kristal gula. Nah, setelah diaduk beberapa waktu lamanya, maka gula akan melarut sampai tidak lagi bisa dilihat secara kasat mata. Itu yang kemudian disebut sebagai membentuk dispersi molekular secara homogen. Nah, apakah gula masih tetap ada di dalam larutan teh? Jawabannya iya. Jadi kalau kita uapkan larutan tehnya, maka akan kita dapatkan kristal-kristal gula tadi. Nah, secara kuantitatif merupakan konsentrasi zat larut dalam suatu larutan jenuh pada suhu tertentu. Yang perlu kita garis bawahi adalah dalam larutan jenuh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan larutan jenuh itu artinya terjadi keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara apa? Antara tadi ya. Kalau yang kita larutkan adalah gula, berarti keseimbangannya antara kristal gula dalam keadaan padat dan gula yang berada di dalam larutan teh tadi. Tandanya kalau dia sudah jenuh bagaimana? Ketika kemudian kita tambahkan kristal gula pada penambahan yang kesekian kalinya diaduk, maka kristal gulanya tidak dapat melarut lagi. Itu tandanya bahwa gula sudah berada dalam larutan jenuhnya. Suhu ini juga merupakan faktor penentu larutan. Oleh karena itu, ketika kita menuliskan kelarutan suatu senyawa, maka harus sertai pada suhu berapa kelarutan tersebut dilakukan. Karena ini menjadi penting. Beberapa zat akan meningkat kelarutannya dengan semakin meningkatnya suhu. Itu yang kemudian disebut dia bereaksi secara endotermik. Jadi artinya menyerap panas yang diserap tadi digunakan untuk melarutkan zatnya. Sebaliknya dengan semakin meningkatnya suhu, maka kelarutannya semakin menurun. Ini yang disebut dengan senyawa tersebut mengikuti reaksi eksotermik. Jadi pada waktu melarut dia mengeluarkan kalor, mengeluarkan panas. Ya. Pemahaman ini penting untuk diketahui, khususnya ketika kita nanti berhadapan dengan sediaan farmasi, di mana sediaan dalam bentuk larutan seringkali untuk memperpanjang stabilitasnya disimpan pada lemari es. Nah, ketika kemudian disimpan dalam lemari es, kalau kemudian bahan-bahan yang terlarut itu sudah berada pada titik jenuhnya, yang terjadi adalah terjadi kristalisasi atau endapan. Jadi perubahan suhu dapat menyebabkan terjadinya endapan tadi. Ada 3 kategori kelarutan. Yang pertama adalah unbuffered solubility, kelarutan tanpa dapar. Di sini merupakan kelarutan suatu larutan jenuh ya, dari suatu senyawa pada pH akhir di dalam larutannya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai suatu bahan, katakan asam mefenamat, kemudian kita masukkan dalam air, kita aduk, ya, maka sampai terbentuk larutan jenuhnya, itu yang disebut dengan unbuffered solubility. Yang kedua adalah buffer solubility atau apparent solubility. Nah, ini adalah kelarutan suatu bahan pada pH spesifik.
Ini tergantung dari konsentrasi dan juga sifat-sifat alamiah ion dalam solvent. Ya. Jadi seringkali dilakukan untuk bahan-bahan aktif tertentu, ingin dilihat profil pH kelarutan, maka dibuat serangkaian dapar pada berbagai pH, kemudian diamati kelarutannya pada masing-masing pH tadi. Yang ketiga adalah kelarutan intrinsik, yaitu kelarutan senyawa yang dapat terionkan dalam bentuk netralnya. Nanti kita akan jumpai bahwa kelarutan itu merupakan total antara bentuk netral dan bentuk terionkan. Nah, kelarutan dalam bentuk netral inilah yang disebut dengan kelarutan intrinsiknya. Larutan merupakan suatu sistem homogen yang terdiri dari 2 atau lebih komponen. Di dunia kita mengenal ada 3 bentuk zat, ada padat, cair, gas, di mana ketiganya bisa saling berkombinasi membentuk suatu sistem. Nah, sistem itu dikatakan sebagai zat terlarut ketika berada dalam jumlah yang lebih sedikit atau biasa disebut sebagai solut, sedangkan pelarutnya disebut sebagai solvent, ini yang berada dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam sediaan farmasi, interaksi solut solvent itu lebih banyak terjadi antara solut dalam bentuk padatan dan solventnya dalam bentuk cair. Atau kadang-kadang juga solut dalam keadaan cair dan solventnya dalam keadaan cair. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita pada topik kelarutan dan distribusi. Nah, larutan sendiri bisa merupakan suatu sistem yang homogen, atau kalau kita sebut sebagai larutan true solution. Ya, terjadi ketika apa? Ketika suatu solut terlarut secara dispersi molekular. Ya, ini biasanya ditandai dengan ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Kemudian ada juga yang namanya sistem heterogen. Ya, sistem heterogen ini ketika solut terlarut di dalam solvent, akan tetapi ukuran partikelnya lebih besar daripada 1 nanometer. Ya, membentuk koloid ketika ukurannya antara 1 nanometer sampai setengah mikron, dan membentuk suspensi atau emulsi ketika ukurannya lebih besar daripada setengah mikron. Berdasarkan tingkat kejenuhan, larutan dibagi menjadi 3 larutan jenuh, yaitu ketika terjadi keseimbangan antara fase padatan dan fase terlarutnya. Kemudian larutan tidak jenuh, ini adalah larutan di mana konsentrasi zat terlarutnya berada di bawah larutan jenuhnya. Sedangkan larutan lewat jenuh ini tentunya merupakan larutan yang konsentrasinya di atas kelarutan jenuh. Nah, ini biasanya bisa dicapai dengan cara memanaskan bahan padat pada suhu yang lebih tinggi, kemudian dengan menggesek-gesek pada bagian wadah, itu nanti akan larut lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Sehingga pada waktu didinginkan suhunya, maka kadarnya menjadi melebihi dari kelarutan jenuhnya. Nah, ini adalah kurva kelarutan Mears. Jadi kalau kita lihat hubungan antara suhu dan konsentrasi, di mana kurva D sampai dengan C ini merupakan kurva kelarutan, sedangkan kurva B sampai A ini adalah kurva lewat jenuhnya. Jadi kalau kita mempunyai suatu bahan, misalkan berada pada posisi E, yaitu pada suhu yang lebih tinggi, kemudian dalam keadaan terlarut kita turunkan suhunya ya sampai terjadi keseimbangan antara padatan dan fase terlarut, maka dia berada di F ini tadi. Kalau kita turunkan lagi ya, maka dia akan berada pada keadaan lewat jenuhnya pada posisi G ini. Ya. Di tengah-tengah ini merupakan zona metastabil. Zona metastabil ini merupakan daerah ya di mana dia masih dalam keadaan terlarut, tetapi kemudian pada suhu tertentu akan mengendap menjadi suatu endapan.
Nah, sekarang bagaimana menentukan kelarutan jenuh? Jadi, kalau saudara akan melakukan suatu penelitian untuk menentukan kelarutan suatu bahan padat di dalam pelarut air atau mungkin pelarut yang mengandung dapar di dalamnya, awal yang harus dilakukan adalah menentukan kondisi di mana dia bisa mencapai kelarutan jenuhnya. Ya, biasanya digunakan suatu shaker water bath, di mana di dalam shaker water bath ini kita bisa mengatur pada suhu berapa kelarutan akan kita lakukan. Nah, kemudian dengan wadah tertentu, kalau bahannya kecil itu biasanya menggunakan vial, kalau misalkan bahan-bahannya cukup banyak itu bisa menggunakan Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer atau vial tadi kita isi dengan sejumlah pelarut, kemudian kita tambahkan sejumlah berlebih, ya, sejumlah berlebih bahan padat yang akan kita tentukan kelarutannya. Di awal ya, kalau konsentrasinya masih sedikit, maka dia akan terus naik ya, pada penggojokan konsentrasi daripada zat larutnya akan terus naik. Sampai suatu saat ketika kemudian ditambahkan lagi, konsentrasi dari zat larut sudah tidak lagi meningkat. Nah, inilah yang kemudian dia sudah berada pada keadaan jenuhnya. Ya, jadi mau digojok 1 hari, 2 hari, seminggu ya, konsentrasinya tetap tidak berubah, kecuali kalau ada perubahan terkait dengan degradasi dari bahannya. Nah, pernyataan kelarutan bisa dinyatakan di dalam 2 cara. Bisa massa solut dalam massa solvent, ya, bentuknya apa saja, saya kira ini sudah saudara pelajari pada saat di kimia. Kemudian ada juga massa solut dalam volume solvent, ya. Yang perlu diperhatikan kalau kita menyatakan massa solut dalam volume solvent, kelarutannya ini akan dipengaruhi oleh suhu, ya. Contoh-contohnya misalnya molaritas, normalitas, ya, persen volume, persen berat per volume. Peran kelarutan dalam sediaan farmasi yang pertama adalah di dalam formulasi sediaan cair. Dalam formulasi sediaan cair, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan studi praformulasi. Nah, di dalam studi praformulasi itu kita akan mencari sifat fisikokimia dari bahan aktif yang akan dibuat, khususnya adalah kelarutan obat di dalam air. Nah, kenapa kelarutan di dalam air? Karena air merupakan sebagian besar komposisi yang ada di tubuh manusia. Dengan menggunakan air sebagai pembawa, maka kita mendapatkan pembawa yang inet, tidak memiliki efek farmakologi dan tidak toksik. Jadi dari dosis yang akan kita buat, nanti kita sesuaikan dengan volume sediaannya, kita akan dapat memprediksi apakah bahan aktifnya larut sempurna atau tidak larut di dalam volume air yang tersedia. Nah, apabila kita tetap menginginkan sediaan terlarut sempurna, nanti akan ada beberapa modifikasi atau rekayasa yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan kelarutannya. Yang kedua adalah untuk bisa memprediksi bioavailabilitas sediaan. 60% aktif pharmaceutical ingredient ini mempunyai kelarutan yang rendah dalam air. Nah, apabila kelarutannya rendah dalam air, ketika digunakan dalam sediaan padat secara peroral, maka akan menimbulkan masalah di dalam sediaannya. Seperti kita ketahui, ketika kelarutan suatu bahan aktif itu sangat kecil, yaitu kurang dari 0,1 mg per mili, maka disolusi merupakan tahap penentu kecepatan absorpsi bahan aktif masuk ke dalam sistemik. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara tadi yang sudah disampaikan untuk bisa meningkatkan kelarutannya. Akibat kelarutan yang kecil ini, maka sebagian aktif pharmaceutical ingredients yang sudah ditemukan itu seringkali sulit untuk dibuat dan dipasarkan. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari pada pertemuan di awal, bahwa kelarutan bahan aktif yang baik
ketika digunakan dalam keadaan padat secara peroral, ini nanti akan memberikan disolusi yang baik pula. Nah, kalau obat berdisolusi dengan baik di dalam saluran pencernaan, maka jumlah dan kecepatan obat yang masuk ke dalam sistem sistemik itu juga besar. Akibatnya, obat akan efektif ketika digunakan. Nah, ini adalah beberapa istilah kelarutan yang saudara jumpai di dalam Farmakope Indonesia. Ya, seringkali di dalam monografi suatu bahan aktif itu tidak disebutkan pada perbandingan berapa bahan aktif tersebut larut di dalam pelarut tertentu. Ya, seringkali digunakan istilah mulai dari sangat mudah larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Nah, kemudian apa yang disebut dengan istilah sangat mudah larut, ya? Kalau kita perhatikan di tabel ini, yang dimaksud dengan bahan aktif sangat mudah larut adalah bahan aktif yang satu bagian zat terlarutnya itu terlarut kurang dari satu bagian. Ya, artinya 1 gram bahan aktif itu dapat dilarutkan dalam kurang dari 1 mili pelarut yang digunakan. Dalam hal ini kalau pelarutnya adalah air, ya dalam kurang 1 mili pelarut air. Kalau praktis tidak larut, itu berarti dalam 1 gram bahan aktif memerlukan lebih dari 10.000 mili air yang digunakan untuk melarutkan. Nah, istilah-istilah kelarutan ini perlu dipahami karena tadi yang saya sampaikan, ketika kita mengetahui bagaimana kelarutan bahan aktif dalam air, kalau kita akan memformulasi di dalam bentuk sediaan cair, kita akan bisa memprediksi apakah larut sempurna, apakah terjadi suspensi, ya, dan bagaimana kita meningkatkan kelarutan untuk mendapatkan sediaan yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh kelarutan asam mefenamat dalam air. Jadi pada suhu 25 derajat Celcius, asam mefenamat terlarut sebesar 0,0041 gram per 100 mili. Ya. Sedangkan pada 37 derajat Celcius, kelarutannya menjadi lebih besar, yaitu sebesar 0,008 gram per 100 mili. Nah, coba saudara hitung, ya, kelarutan asam mefenamat ini 1 gram membutuhkan berapa mili air, kemudian saudara kategorikan nanti ke dalam kelarutan yang mana dari tabel yang sudah ditampilkan tadi. Nah, kalau dalam alkohol itu diketahui bahwa 1 gram asam mefenamat larut dalam 85 mili alkohol. Dalam kloroform 1 gram asam mefenamat larut dalam 150 mili kloroform, dan dalam ether 1 gram asam mefenamat larut dalam 80 ether. Nah, ini apa artinya? Coba nanti kita diskusikan. Tahap proses melarut ada 3. Tadi sudah dijelaskan bahwa solut itu merupakan zat yang berada dalam sistem dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan solvent atau pelarutnya. Nah, di dalam tahap proses melarut, tahap pertama yang terjadi adalah solut atau zat terlarut itu melepaskan 1 molekul dari zat terlarutnya. Nah, proses melepaskan 1 molekul dari zat terlarut itu membutuhkan energi. Mudah tidaknya dia terlepas tentunya tergantung pada kekuatan ikatan yang ada di dalam molekul solutnya. Tahap berikutnya, di dalam pelarutnya sendiri akan terjadi pembentukan lubang dalam pelarut untuk memberikan kesempatan solut berinteraksi masuk ke dalam lubangnya. Nah, tahap yang berikutnya adalah pelarut yang sudah membentuk lubang tadi akan berinteraksi dengan 1 molekul solut yang sudah terlepas tadi,
keduanya berinteraksi sehingga membentuk suatu larutan. Nah, masing-masing tahap ini tentunya melibatkan energi di dalamnya, dan kekuatan energi yang ada di dalamnya itu menentukan nanti mudah tidaknya senyawa terlarut di dalam pelarutnya. Proses kelarutan menurut Langmuir tadi sudah dijelaskan, ya, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pelepasan molekul dari fase solut, ini dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan rongga di dalam solvent, dan yang ketiga akomodasi molekul solut dalam rongga solvent. Nah, untuk bisa terlarut suatu solut dalam solvent tertentu itu kita kenal istilah like dissolve like, artinya suatu solut yang bersifat polar itu pada umumnya mudah melarut di dalam pelarut polar. Demikian juga suatu solut yang bersifat non-polar itu mudah terlarut di dalam pelarut non-polar. Nah, interaksi antara solut dan solvent sendiri, di mana solut ini kita lambangkan sebagai O dan solvent kita lambangkan sebagai S. Solut dan solvent bisa berinteraksi ketika ikatan antara solut dan solut ditambah dengan ikatan solvent dan solvent membentuk interaksi antara solut solvent, yaitu ketika energi antara solut solvent itu lebih besar dibandingkan ikatan atau energi antara solut-solut atau proses kelarutan menurut Langmuir tadi sudah dijelaskan, ya, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pelepasan molekul dari fase solut, ini dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan rongga di dalam solvent, dan yang ketiga akomodasi molekul solut dalam rongga solvent. Nah, untuk bisa terlarut suatu solut dalam solvent tertentu itu kita kenal istilah like dissolve like, artinya suatu solut yang bersifat polar itu pada umumnya mudah melarut di dalam pelarut polar. Demikian juga suatu solut yang bersifat non-polar itu mudah terlarut di dalam pelarut non-polar. Nah, interaksi antara solut dan solvent sendiri, di mana solut ini kita lambangkan sebagai O dan solvent kita lambangkan sebagai S. Solut dan solvent bisa berinteraksi ketika ikatan antara solut dan solut ditambah dengan ikatan solvent dan solvent membentuk interaksi antara solut solvent, yaitu ketika energi antara solut solvent itu lebih besar dibandingkan ikatan atau energi antara solut-solut atau ikatan solut-solvent lebih besar antara ikatan solvent-solvent. Nah, kalau kita lihat yang namanya kelarutan suatu senyawa, ya, khususnya senyawa yang bersifat hidrofób, itu tergantung pada banyak hal, ya. Mulai dari bagaimana struktur molekul ada di dalamnya, kemudian apakah dia mempunyai muatan elektrik di dalam molekul atau tidak, kemudian bagaimana senyawa itu mampu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air, kemudian seberapa besar derajat ionisasinya, kemudian tadi yang terkait dengan energi tarik-menarik, ya, dan polaritas molekul. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat di dalam pelarut tertentu. Yang pertama adalah solut atau zat terlarut. Ya, solut atau zat terlarut itu memiliki struktur molekul. Masing-masing struktur molekul ini nanti juga akan mempengaruhi bagaimana kelarutan di dalam pelarut yang melarutkannya. Kemudian yang kedua adalah solid state atau keadaan padatnya. Nah, ini tentunya sudah banyak dibahas pada kuliah sebelumnya. Faktor kedua yang berpengaruh adalah solvent, yaitu zat yang melarutkan.
bagaimana komposisi media yang digunakan, nah ini nanti akan mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah lingkungan di mana dia melarut, yaitu dipengaruhi oleh pH lingkungan, kemudian suhu, dan adanya zat lain. Ya, faktor yang mempengaruhi kelarutan yang pertama adalah solut, yaitu terkait dengan struktur molekulnya. Struktur molekul suatu senyawa itu dapat diprediksi apakah mudah larut di dalam pelarut polar atau non-polar itu dari perbandingan gugus polar dan non-polar yang dimilikinya. Jadi pada panjang rantai non-polar alkohol alifatik yang semakin bertambah, maka kelarutan di dalam air itu akan menurun. Pada alkohol monohidroksi, aldehid, keton, dan asam berantai lurus yang mengandung lebih dari 4 atau 5 karbon tidak dapat masuk ke dalam struktur ikatan hidrogen. Akibatnya kelarutan dalam air mengalami penurunan. Kemudian adanya gugus polar di dalam molekul seperti pada propilin glikol, kemudian gliserin, asam tartrat. Ini akan meningkatkan kelarutannya di dalam pelarut polar. Kemudian percabangan rantai karbon ini akan mengurangi efek non-polar, akibatnya kelarutan di dalam pelarut polar akan meningkat. Senyawa-senyawa tertentu mampu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan adanya air. Umumnya adalah senyawa-senyawa yang memiliki gugus elektronegatif. Senyawa-senyawa yang memiliki gugus alkohol seperti yang terlihat di dalam slide ini mampu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Demikian juga untuk senyawa-senyawa yang mengandung gugus aldehid, kemudian adanya gugus keton, dan adanya gugus amin. Nah, kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air ini dikaitkan dengan kemampuan senyawa untuk dapat melarut lebih baik di dalam air. Ya, di dalam tabel ini saudara bisa melihat adanya substituen atau gugus-gugus yang umumnya terdapat di dalam suatu molekul obat. Adanya gugus-gugus ini ya akan menyebabkan senyawanya lebih bersifat hidrofobik ataukah hidrofilik. Ya. Bisa saudara lihat gugus-gugus mana yang menyebabkan sifat daripada solutnya lebih hidrofob, kemudian sedikit hidrofilik ya, kemudian sangat hidrofilik ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Kalau kita lihat pada tabel ini adanya gugus asam karboksilat ya, ini akan memberikan dampak sedikit hidrofilik. Tetapi ketika asam karboksilat ini menjadi bentuk berionnya, yaitu menjadi CO-, ya ada muatan elektrolitnya, maka sifatnya menjadi sangat hidrofilik, yang tentunya akan lebih mudah larut di dalam air. Nah, ini adalah tabel yang menggambarkan isomer pentanol. Ya. Pada bagian sebelah kanan, ini saudara bisa lihat bagaimana struktur masing-masing senyawa ini. Ya. Pada normal pentanol, ini adalah strukturnya lurus, kemudian adanya percabangan di pinggir, di tengah, ya, dan seterusnya. Nah, ini ternyata berdampak kepada kekuatan ikatannya. Ya, ini bisa dilihat pada titik didihnya. Ya, pada ikatan rantai lurus, titik didihnya paling tinggi. Kemudian adanya percabangan ini ternyata menurunkan titik didihnya. Ya. Demikian juga dengan luas permukaannya itu juga terpengaruh. Kalau saudara lihat ya, semakin ke bawah ini kalau kita lihat luas permukaannya juga semakin rendah. Nah, luas permukaan ini tadi tentunya akan berpengaruh tadi pada proses melarut, yaitu pada tahapan di mana pelarut membentuk lubang, kemudian lubang yang terbentuk akan dapat diakomodasi oleh solut.
semakin kecil luas permukaan tentunya akan semakin memudahkan interaksi antara solut dan solvennya. Dan kalau kita lihat ya, semakin ke bawah ini ternyata kelarutannya juga semakin besar. Ya, jadi tadi ya adanya ikatan di dalam molekul yang semakin merenggang atau semakin lemah itu diperlihatkan dengan adanya titik-titik yang semakin menurun, dan yang kedua adalah luas permukaan yang semakin kecil. Ini berpengaruh juga terhadap kelarutannya masing-masing bahan aktif ini di dalam air tentunya. Yang berikutnya terkait dengan solut yaitu keadaan padat atau solid state. Ya, sudah banyak saudara pelajari sebelumnya, setiap bahan obat itu selain memiliki struktur molekul, juga dia memiliki bentuk padatannya. Nah, ada bentuk kristal, ada bentuk amorf. Nah, apakah senyawanya berbentuk amorf, apakah berbentuk kristal? Tentunya ini akan mempengaruhi kekuatan ikatan di dalam molekulnya. Suatu senyawa bisa berada lebih dari satu bentuk kristal. Yang ini kemudian disebut sebagai polimorf. Nah, keadaan polimorf ini antara satu bentuk dengan bentuk yang lain memiliki kekuatan masing-masing. Misalkan fenobarbital memiliki lebih dari satu bentuk kristalnya. Satu bentuk kristal akan memiliki kekuatan antar molekul yang berbeda dengan bentuk kristal yang lainnya. Nah, kekuatan yang berbeda ini akan menyebabkan titik leleh, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan titik leleh ini adalah perubahan dari keadaan padat menjadi cairan. Nah, pada titik leleh yang semakin rendah itu menunjukkan kekuatan ikatannya juga semakin melemah, ya. Nah, kekuatan yang semakin melemah ini nanti tentunya ketika dilarutkan di dalam air akan menjadi semakin mudah, ya. Apa itu bentuk amorf atau kristal itu saudara sudah paham sekali. Kemudian yang kedua adalah bentuk morfologinya. Ya, morfologi itu adalah bentuk yang dapat kita amati secara visual. Ada yang berbentuk jarum, kemudian ada yang bentuk plate, bentuknya irregular, dan masing-masing bentuk ini tentunya akan berpengaruh terhadap baik itu diameter maupun juga volume daripada bahan aktifnya, dan tentu saja ini nanti juga akan mempengaruhi bagaimana kelarutan bahan tersebut atau solut tersebut di dalam pelarutnya. Yang ketiga adalah ukuran. Jadi dari rumus yang ada di slide ini, saudara bisa lihat ya bahwa ukuran partikel dalam hal ini dinyatakan sebagai R atau radius partikel, ya, itu mempengaruhi kelarutan, ya, kelarutan dari bahan aktifnya. Ini bisa kita lihat log S, di mana S ini adalah kelarutan dari bahan padatnya dibagi dengan S0, kelarutan relatif dalam keadaan partikel besarnya, ya, sebanding dengan 2 kali surface tension atau tegangan permukaan partikel dikalikan V volume molar dibagi dengan 2,303, mana R ini adalah konstanta gas dalam satuan R per derajat mol, kemudian T adalah suhu absolut dalam derajat Kelvin, dan R kecil di sini adalah jari partikel. Semakin kecil jari-jari partikel nanti akan semakin meningkatkan kelarutan dari bahan atau senyawa tersebut di dalam air. Berikut adalah contoh hubungan ukuran partikel dan kelarutan. Di dalam contoh ini dituliskan bahwa suatu padatan yang ditumbuk sehingga kelarutannya meningkat menjadi 10%-nya atau perbandingan antara SS0-nya menjadi 1,10. Ingin diketahui berapa ukuran daripada
partikelnya. Maka dengan memasukkan ke dalam rumus tadi, kita bisa menghitung berapa diameter daripada partikelnya. Ya, R-nya sama dengan 2 kali 100 surface tension-nya kalikan dengan 50 volume per mol dibagi dengan 2,303 kali 8,314 kali 10 pangkat 7, ini adalah nilai R-nya. Kemudian suhu absolut dalam Kelvin adalah 300 dikalikan dengan log S per S0-nya diketahui 0,0414. Maka diketahui radius atau ukuran partikelnya adalah sebesar 0,042 mikron. Pada tabel ini kita bisa melihat hubungan antara titik leleh dengan kelarutan turunan sulfon amid di dalam air. Senyawa-senyawanya bisa kita lihat ada sulfadiasin, sulfamirasin, sulfapiridin, dan sulfadiazol dengan titik lelehnya masing-masing. Semakin ke bawah, kalau saudara lihat, ini titik lelehnya semakin rendah, menunjukkan bahwa ikatan di dalam molekul ini juga semakin lemah. Kalau kita lihat kelarutan dalam air, dari atas ke bawah, semakin ke bawah, ini kelarutannya juga kita lihat semakin besar. Ya. Ini menunjukkan bahwa keadaan padat ya, dalam hal ini adalah titik leleh juga dapat digunakan sebagai prediksi kelarutan suatu senyawa. Nah, faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah pelarut. Ya, saudara mengenal ada beberapa macam pelarut yang kita kategorikan sebagai pelarut polar, non-polar, dan semipolar. Masing-masing diklasifikasikan berdasarkan nilai konstanta dielektriknya. Pelarut dengan konstanta dielektrik tinggi itu masuk ke dalam golongan pelarut polar. Ya, contoh paling mudah itu adalah air. Air merupakan pelarut dengan konstanta dielektrik sekitar 80. Kemudian yang berikutnya adalah pada golongan pelarut-pelarut non-polar. Ini pada umumnya memiliki nilai konstanta dielektrik di bawah daripada pelarut polar, sekitar 40 ya. Kemudian ada lagi pelarut semipolar ya. Pelarut ini berada di antara kedua pelarut polar dan non-polar ini. Nah, tadi sudah dibahas bahwa senyawa-senyawa yang bersifat polar akan lebih mudah larut di dalam pelarut polar. Demikian juga untuk senyawa-senyawa yang bersifat non-polar akan lebih mudah larut di dalam pelarut non-polar. Pelarut polar dapat mengurangi gaya tarik-menarik antar ion bermuatan berlawanan dalam kristal seperti misalnya pada NaCl. Selain itu, pelarut polar juga dapat memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena bersifat apiprotik. Pelarut polar juga dapat mensolvasi molekul ion dengan adanya interaksi dipol, terutama dengan cara pembentukan ikatan hidrogen. Kebalikan daripada pelarut polar, maka pelarut non-polar ini tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antar ion pada elektrolit kuat dan elektrolit lemah karena konstanta dielektriknya rendah. Selain itu, pelarut non-polar juga tidak dapat memutus ikatan kovalen dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah karena termasuk golongan pelarut aprotik. Tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit. Selain itu, senyawa non-polar dapat larut dalam pelarut non-polar. Ini disebabkan karena terjadinya interaksi dipol induksi atau gaya van der Waals yang lemah. Nah, pelarut semipolar sendiri merupakan pelarut intermediate, ya, jadi dapat menginduksi senyawa non-polar dengan derajat polaritas tertentu sehingga dapat meningkatkan interaksi antara gugus solut non-polar dalam pelarut polar. Contoh daripada pelarut semipolar itu adalah
aseton ya, dapat menaikkan kelarutan ether dalam air, kemudian propilin glikol ini juga dapat menaikkan kelarutan air dan minyak permen. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tentang macam-macam solvent yang bisa digunakan ya dari atas ke bawah. Ini kalau kita lihat solvent atau pelarut ini memiliki nilai konstanta dielektrik yang semakin menurun. Nah, menurunnya nilai konstanta dielektrik ini kalau kita lihat pada kolom yang paling kanan menyebabkan penurunan kelarutannya di dalam air. Nah, apa saja contoh solut-solut yang bisa terlarut di dalam pelarut ini bisa dilihat pada tabel ini. Iya, kita teruskan untuk yang PPT kedua. Apakah sudah bisa terlihat? Ya. Dalam sediaan farmasi, bahan aktif bisa berada dalam keadaan cair dan dibuat dalam bentuk sediaan cair. Contoh-contohnya adalah eliksir, aromatic water, medicated oil, atau spray. Nah, di dalam larutan ideal ini larutan yang sulit untuk bisa kita dapatkan. Ya. Di dalamnya tidak ada perubahan sifat kecuali terjadi pengenceran. Tidak ada juga ekspansi, baik itu reaksi panas, terjadi penyusutan, atau penambahan volume. Nah, menurut hukum Raoult, dalam larutan ideal, maka tekanan uap parsial dari setiap konstituen volatile adalah sama dengan tekanan uap konstituen murni dikalikan dengan fraksi mol konstituen tersebut dalam larutan. Misal kita mempunyai suatu konstituen A dan B dan keduanya kita campur, maka konstituen A akan memiliki tekanan uap parsial sebesar tekanan uap konstituennya dikalikan dengan fraksi mol A-nya, kemudian tekanan uap parsial B itu sebesar tekanan uap konstituen B kalikan dengan fraksi mol B-nya. Pada grafik ini bisa kita lihat contoh daripada tekanan uap dari sistem binary yang ideal. Ya, ketika kemudian benzen dicampur dengan etilen chloride, maka bisa kita cari berapa nilai tekanan uap masing-masing konstituen, yaitu PA-nya. PA di sini sebesar 236 dan berapa PB-nya sebesar 268. Nah, ketika kemudian keduanya dicampur akan menghasilkan total tekanan uap sebagaimana digambarkan di dalam kurva ini, merupakan penjumlahan daripada PA dan PB-nya. Dalam kenyataannya, larutan ideal itu sulit sekali dijumpai. Yang ada adalah larutan nyata atau larutan non-ideal. Di dalam larutan non-ideal ini terjadi penyimpangan ya, negatif terhadap hukum Raoult. Kapan terjadi penyimpangan negatif? Yaitu ketika gaya adesi atau gaya tolak-menolak antara A dan B lebih besar daripada gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara konstituen A atau gaya tarik-menarik antara konstituen B. Contohnya adalah pada kloroform dan aseton. Ketika kloroform dan aseton digabung atau dicampur, maka akan terjadi penyimpangan negatif dari hukum Raoult ini. Jadi total tekanan uapnya turun dari yang seharusnya. Selain itu juga dapat terjadi penyimpangan positif hukum Raoult, yaitu ketika gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar konstituen lebih besar daripada gaya adesinya. Contohnya di sini adalah benzen dengan etil alkohol, karbon disolvida dengan aseton, kloroform dengan etil alkohol. Ketika masing-masing ini dicampur, maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan positif, jadi total
tekanan uap yang terjadi lebih besar dari yang seharusnya. Nah, ini adalah gambaran mengenai kelarutan minyak pipermen ke dalam berbagai komposisi air dan polyethylene glycol. Jadi dari percobaan yang dilakukan pada berbagai perbandingan air propylene glycol, bisa kita ketahui bahwa pipermin oil dapat tercampur sempurna ya pada area yang ungu ini. Sehingga ketika nanti dilakukan formulasi dengan perbandingan antara air polyethylene glycol, dia akan mampu untuk bercampur dengan sempurna pada area yang ungu tadi. Yang berikut adalah kelarutan padatan di dalam cairan. Ya, kita bicara mulai dari larutan ideal terlebih dahulu, di mana pada larutan ideal, kelarutan zat padat dalam pelarut ideal tidak dipengaruhi oleh sifat pelarut. Suatu zat padat kristalin dapat menjadi lelehan zat padat dan ini ditentukan oleh delta HF. Delta HF ini adalah panas peleburan, di mana panas peleburannya sama dengan panas pelarutan dan ini dipengaruhi oleh energi gizi kristal. Jadi dipengaruhi oleh kekuatan antar molekulnya. Semakin kuat molekul di dalamnya, maka dibutuhkan energi yang semakin besar untuk bisa mengubah dari bentuk padatan menjadi bentuk lelehan. Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu, ya, dan juga titik lelehnya. Nah, dalam hal ini struktur kimia akan berperan ya terhadap sifat ikatan yang terjadi. Selain itu tadi sudah dibahas struktur kristal ini juga akan mempengaruhi energi gizi kristal yang ada di dalamnya dan berat molekul ini berpengaruh juga terhadap polaritasnya. Pada larutan yang tidak ideal atau larutan real, maka interaksi solut dan solvent akan melibatkan aktivitas solut dalam larutan. Ya. Ini bisa dinyatakan sebagai bentuk gamma, di mana aktivitas itu sama dengan X, ya, X adalah fraksi mol, dikalikan dengan gammanya. Kalau kita buat dalam bentuk lognya menjadi log aktivitas sama dengan log fraksi molnya ditambah log gamma. Di mana dalam larutan A2 itu sama dengan fraksi molnya dan gammanya sebesar 1. Nah, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, maka ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk dapat meningkatkan kelarutan senyawa, khususnya di dalam pelarut air. Antara lain adalah dengan pengaturan pH, membentuk senyawa kompleks, dengan menggunakan pelarut campur atau kosolvensi, dan dengan menambahkan zat lain atau hidrotropi. Cara pertama untuk meningkatkan kelarutan adalah dengan mengatur pH. Itu bersifat asam lemah atau basa lemah. Ya. Saudara masih ingat apa itu yang dimaksud dengan suatu senyawa asam, yaitu senyawa yang dapat melepaskan gugus H+. Ya. Sebaliknya, suatu basa itu adalah suatu senyawa yang dapat menerima gugus H+. Dalam keadaan padat, suatu asam lemah berada dalam keseimbangan dengan bentuk larutannya. Dalam hal ini dinyatakan sebagai HA solution. Nah, HA solution ini dapat dalam larutan dapat terdisosiasi menjadi bentuk H+ dan aminnya. Sedangkan suatu padatan yang berbentuk basa lemah bisa berada dalam keseimbangan dengan bentuk larutannya, di mana bentuk larutan ini dapat menerima H+, ya, sehingga berada dalam keseimbangan dalam bentuk perionnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kelarutannya? Ya, pada kelarutan asam lemah itu ditentukan oleh berapa kelarutan dalam bentuk HA-nya, ya, ditambah dengan kelarutan dalam bentuk perion atau aminnya. Sedangkan suatu basa lemah, larutan totalnya itu ditentukan oleh kondisi terlarutnya dia, yaitu B solution, ditambah
ditambah dengan bentuk terionnya yaitu pH+. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya kelarutan intrinsik ya. Jadi kelarutan intrinsik ini adalah kelarutan dari suatu senyawa yang berbentuk netral yang dapat terionkan ya. Jadi dalam hal ini kalau pada asam lemah kelarutan intrinsiknya adalah dalam bentuk HA solution, sedangkan pada basa lemah itu adalah dalam bentuk B solutionnya ini. Pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa total kelarutan suatu asam lemah atau basa lemah itu merupakan kelarutan intrinsik ditambah dengan kelarutan dalam bentuk terion. Dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, maka apabila kita melakukan proses kelarutan pada pH tertentu, kita dapat memprediksi bagaimana kelarutan senyawa tersebut pada pH tertentu. Untuk senyawa asam lemah bisa kita gunakan rumus pH dikurangi dengan pKa sama dengan log S, di mana S adalah total kelarutan jenuh dikurangi S0. S0 adalah kelarutan dalam bentuk tak terion. Jadi ketika total kelarutan dikurangi dengan kelarutan dalam bentuk tak terion, ini merupakan kelarutan bentuk terionnya ya, dibagi dengan kelarutan dalam bentuk tak terion. Sedangkan untuk senyawa basa lemah, maka rumusnya menjadi terbalik. Jadi lognya menjadi bentuk tak terion dibagi dengan bentuk terionnya. Nah, bagaimana dengan senyawa yang bersifat amfoterik, senyawa yang bersifat amfoterik asam lemah dan sebagai basa lemah? Contohnya pada struktur yang mengandung gugus asam karboksilat di sini. Asam karboksilat ini bisa mengalami disosiasi melepaskan H+. Nah, ketika dia melepaskan H+ di sini, maka dia bersifat sebagai asam lemah. Sedangkan adanya gugus amina pada struktur ini menyebabkan dia bisa bersifat sebagai basa lemah, yaitu menerima H+ menjadi NH3+. Nah, bagaimana dengan prediksinya dengan menggunakan rumus Henderson-Hasselbalch? Bisa digunakan kedua rumus yang ada pada senyawa asam lemah dan basa lemah. Ya. Jadi pada titik di bawah isoelektriknya, pada pH di bawah titik isoelektriknya bisa kita gunakan rumus untuk basa lemahnya, sedangkan pada pH di atas titik isoelektriknya bisa kita gunakan rumus untuk senyawa asam lemah. Grafik di sebelah kiri merupakan hubungan antara pH terhadap persen terion. Kalau kita mempunyai suatu asam lemah berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch yang sudah kita bicarakan sebelumnya, maka kita bisa memprediksi berapa kelarutan bahan yang akan kita gunakan. Jadi pada pH sama dengan pKa, tadi pH dikurangi pKa untuk asam lemah itu sama dengan log terion dibagi tak terion. Ketika pH-nya sama dengan pKa, berarti pH dikurangi pKa sama dengan 0, sama dengan log bentuk terion dan tak terion. Jadi pada pH sama dengan pKa, jumlah terion tak terion dari suatu asam adalah 50%. Pada 2 unit di atas pKa, ya, jadi misalkan kita mempunyai suatu asam lemah dengan nilai pKa sama dengan 4, kemudian kita larutkan pada pH sama dengan 6, jadi 2 unit di atas nilai pKa-nya, maka 99,9% senyawa asam lemah kita berada dalam bentuk terionkan. Nah, karena bentuk terionkan ini lebih mudah berinteraksi dengan air, maka bisa diprediksi suatu asam lemah akan mudah larut di dalam larutan basah. Sebaliknya, kalau kita mempunyai suatu senyawa yang bersifat basa lemah, pada pH sama dengan nilai pKa-nya, maka 50% berada dalam bentuk terion, 50% dalam bentuk tak terion.
ketika kita kemudian melakukan percobaan pada pH di bawah nilai pKa-nya, misalkan pKa dari basa lemah ini kita ketahui sekitar 7. Kita lakukan percobaan pada pH 5 ya. 7 dikurangi 5 adalah 100 ya. Maka perbandingan bentuk terion tak terion pada suatu basa lemah 99,9% berada dalam bentuk terionkan. Artinya suatu senyawa basa lemah akan lebih mudah larut ketika dia berada dalam pH asam. Ya, jadi kurva dari basa lemah itu seperti ini, ya. Sedangkan pada asam lemah, ya, pada pH di bawah nilai pKa kelarutannya rendah, sedangkan pada pH di atas nilai pKa-nya kelarutannya menjadi tinggi. Kurva di bawah ini merupakan contoh kelarutan suatu asam basa lemah dan senyawa amfoterik sebagai fungsi pH. Ya. Jadi kalau senyawanya bersifat asam lemah, pada pH asam kelarutannya rendah, dengan semakin basa maka kelarutannya menjadi semakin tinggi. Sebaliknya kalau kita mempunyai suatu senyawa yang bersifat basa lemah, maka di pH asam ya, kelarutannya menjadi tinggi, dengan semakin meningkatnya pH kelarutannya menjadi semakin rendah. Sedangkan pada senyawa-senyawa yang bersifat amfoterik, jadi dia bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basa, jadi di bawah titik isoelektriknya tadi ya, dia bersifat sebagai basa lemah, dan di atas titik isoelektriknya dia bersifat sebagai asam lemah. Berikutnya adalah peningkatan kelarutan senyawa obat dalam air dengan pembentukan senyawa kompleks. Umumnya senyawa yang digunakan adalah siklodextrin. Siklodextrin ini merupakan senyawa yang di bagian dalam bersifat hidrofob, sedangkan di bagian luar dengan adanya gugus hidroksil juga bersifat hidroksil. Tersusun atas beberapa unit glukosa, tergantung dari jumlah glukosa yang mengikatnya, maka dikenal ada alfa siklodextrin, beta siklodextrin, dan gamma siklodextrin. Masing-masing berbeda pada ukuran rongga bagian dalamnya. Suatu senyawa yang bersifat hidrofobik dapat membentuk senyawa kompleks ketika struktur dari molekul tersebut sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam rongga siklodextrin ini. Jadi dengan masuknya gugus yang bersifat hidrofob berinteraksi dengan bagian dalam yang juga bersifat hidrofob akan dapat meningkatkan kelarutan dari siklodextrinnya. Nah, ini adalah gambaran ya secara visual ketika kompleks siklodextrin terbentuk. Jadi yang berbentuk seperti kerucut terpotong ini adalah gambaran mengenai siklodextrinnya, sedangkan yang bagian hitam ini adalah senyawa gas atau senyawa tamunya, merupakan suatu senyawa yang bersifat hidrofob. Ketika kompleks terbentuk, maka yang terjadi adalah peningkatan kelarutan, sehingga kalau kita mencoba untuk menguji bagaimana disolusi dari senyawa yang sudah terbentuk kompleks inklusif bisa dilihat pada bagian bawah ini. Jadi yang bagian titik-titik ini adalah disolusi dari senyawa yang tidak dibuat dalam bentuk kompleks inklusif, sedangkan di bagian atas ini adalah senyawa yang sudah membentuk kompleks inklusi, maka profil disolusinya bisa dilihat sebagaimana pada kurva ini. Bisa dilihat bahwa pada menit-menit pertama terjadi peningkatan jumlah terlarut daripada senyawanya, ya. Ini karena sudah terbentuk kompleks, di mana kompleks ini mampu meningkatkan kelarutan dari senyawa aktifnya. Kemudian dengan berjalannya waktu, karena kompleks ini tidak terikat oleh ikatan kovalen, melainkan oleh ikatan-ikatan lemah seperti ikatan van der Waals, ikatan hidrofobik, kemudian
Akibatnya dengan berjalannya waktu, kompleks yang terbentuk ini juga dapat terlepas ya. Terlepasnya kompleks ini menyebabkan terjadinya pengendapan dari senyawa tamu atau senyawa gasnya. Akibatnya terjadi penurunan daripada disolusinya. Nah, seberapa besar kekuatan ikatan antara molekul gas atau molekul bahan obat yang tidak larut ke dalam molekul hostnya adalah siklodextrin, itu bisa kita hitung berdasarkan nilai konstanta stabilitas kompleksnya. Tergantung kompleks yang terbentuk, apakah membentuk kompleks 1:1, yaitu 1 molekul gas dan 1 molekul host, atau perbandingan yang lainnya ya. Nah, ini bisa diprediksi dengan mengukur seberapa besar slope yang dihasilkan dari percobaan hubungan antara konsentrasi daripada siklodextrin dibandingkan dengan kelarutan bahan obat ya. Kemudian dibagi dengan intercept kalikan 1 dikurangi slope-nya. Semakin besar nilai K itu menunjukkan semakin kuat interaksi antara senyawa gas dan senyawa hostnya. Dan dengan semakin meningkatnya suhu, pada umumnya nilai K ini menjadi semakin rendah. Artinya kompleks yang terbentuk itu semakin mudah lepas. Cara lainnya adalah dengan menggunakan kosolvensi. Kosolven sendiri merupakan pelarut organik yang larut dalam air yang penggunaannya dalam formulasi sediaan cair dapat meningkatkan kelarutan bahan obat dengan kelarutan rendah dalam air. Kosolvensi adalah proses pelarutan bahan obat yang kelarutannya rendah dalam air menggunakan kosolven. Ya. Kosolven sendiri adalah pelarut campur organik dan air. Berikut adalah tabel mengenai kosolven atau pelarut-pelarut organik yang bisa bercampur dengan air yang digunakan di dalam formulasi sediaan farmasi. Selain air, ada gliserin, dimetil astamid, propilin glikol, etanol, PIG 400, dimetil isosorbit. Ya, bisa dilihat berapa nilai konstanta dielektrik, di mana semakin ke bawah nilainya semakin turun. Kemudian berapa parameter kelarutannya dan berapa tegangan permukaannya. Ya. Tabel ini dilakukan data pada percobaan suhu 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana kemudian menghitung nilai konstanta dielektriknya? Jadi kalau saudara mempunyai suatu senyawa yang akan dilarutkan di dalam pelarut organik, dan diketahui berapa komposisi antara pelarut organik dan air, maka saudara bisa memprediksi nilai dari konstanta dielektrik campurannya, yaitu dari F-ort, fraksi kosolvennya sama dengan D campuran, nilai konstanta dielektrik campuran dikurangi dengan D air, dibagi dengan D organik dikurangi D air. Jadi misalkan kita mempunyai suatu senyawa yang akan kita larutkan dengan propilin glikol air perbandingan 30:70 ya, maka fraksi organiknya adalah 30% atau 0,3, kemudian D campuran ini yang akan kita cari dikurangi dengan nilai konstanta dielektrik daripada air ya 78,5, kemudian kita cari ya di tabel tadi nilai konstanta dielektrik dari propilin glikol dikurangi dengan konstanta dielektrik dari airnya. Maka nilai konstanta dielektrik dari campuran ini bisa kita hitung. Parameter kelarutan sistem campuran bisa dihitung dari rumus berikut. Jadi parameter kelarutan sistem itu sama dengan FA. FA adalah fraksi volume air dikalikan dengan parameter kelarutan air ditambah dengan FB. FB adalah fraksi volume pelarut organik dikalikan dengan parameter kelarutan pelarut organik. Berikut adalah kurva gambaran mengenai efek kosolven terhadap kelarutan asam benzoat yang dilakukan pada 3 pelarut campur berbeda. Jadi bagian atas ini adalah dengan menggunakan pelarut campur etanol,
kemudian di bawahnya dengan propilin glikol, dan yang paling bawah sendiri dengan menggunakan pelarut campur gliserin. Bisa kita lihat kurva hubungan antara persen prosolven dalam volume per volume dibandingkan dengan kelarutan dalam mol per liter. Dari kurva ini bisa kita lihat bahwa asam benzoat memiliki kelarutan yang lebih tinggi ketika dilarutkan dalam pelarut campuran etanol, dan kelarutan terendah ketika digunakan pelarut campur gliserin. Nah, berapa jumlah asam benzoat yang terlarut pada masing-masing komposisi ini bisa dihitung ya dari perhitungan yang saudara dapatkan. Ini juga bisa diprediksi apakah bahan yang kita larutkan bisa dibuat dalam bentuk sediaan true solution atau masih dalam keadaan bentuk sediaan suspensi. Berikutnya adalah peningkatan kelarutan dengan menggunakan sistem hidrotropi. Pada sistem hidrotropi ini ditambahkan sejumlah senyawa, yaitu yang biasa disebut dengan senyawa hidrotrop. Senyawa-senyawa yang umumnya memiliki gugus polar seperti hidroksil. Dengan adanya senyawa-senyawa seperti urea, nikotin amid, natrium benzoat, natrium salisilat yang dicampur dengan bahan aktif yang tidak larut dalam air, maka akan terjadi peningkatan kelarutan dari bahan aktifnya. Ini bisa terjadi karena terjadi perusakan struktur air. Jadi dengan adanya senyawa organik tersebut, maka kelarutannya meningkat. Nah, peristiwanya disebut sebagai salting in. Ya. Ada kalanya penambahan senyawa-senyawa organik bisa menyebabkan terjadinya penurunan kelarutan. Ya. Ini yang kemudian disebut sebagai salting out. Koefisien distribusi bila sejumlah cairan atau padatan ditambahkan ke dalam campuran cairan yang tidak saling campur, misalkan dalam larutan air dan minyak, ya, maka akan terdistribusi ke dalam masing-masing cairan sampai keadaan jenuh. Jadi artinya cairan atau padatan tadi akan ada yang masuk ke dalam fase air, sebagian lagi ada yang masuk di dalam fase minyak tadi. Nah, berapa nilai koefisien distribusinya itu bisa dihitung dari C1 dibagi C2. C1 adalah konsentrasi cairan atau padatan yang masuk ke dalam fase minyak dibagi dengan konsentrasi atau padatan yang masuk ke dalam fase air. Nah, percobaan harus dilakukan dalam keadaan jenuh, karena dalam keadaan jenuh maka akan terjadi kesetimbangan. Nah, bagaimana kalau tidak jenuh ya? Bila ternyata kondisi kita tentukan dalam keadaan tidak jenuh, maka yang terjadi adalah nilai K akan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di dalam proses percobaannya harus cukup waktu untuk bisa memberikan kondisi keseimbangan yang terjadi antara distribusi yang ada di fase minyak dan fase air. Nah, ini tentunya akan membutuhkan waktu dan membutuhkan optimasi terlebih dahulu sebelum melakukan penentuan koefisien distribusinya. Syarat larutan yang digunakan adalah encer, dan dalam hal ini koefisien aktivitas koefisien partisi atau dinyatakan sebagai B, ini menyatakan ukuran lipofilisitas suatu senyawa. Lipofilisitas adalah kemampuan molekul obat berpartisi antara dua larutan yang tidak campur, yaitu air dan minyak. P dinyatakan sebagai konsentrasi daripada zat yang kita uji dalam minyak dibagi dengan konsentrasi zat tersebut di dalam air. Nah, mengapa koefisien partisi ini menjadi penting? Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan awal bahwa suatu senyawa yang digunakan secara peroral dalam keadaan padat maupun cair, ketika kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kelarutannya cukup untuk bisa terabsorpsi ke dalam sistem ini. Nah, di dalam saluran pencernaan itu ada barier, ya, yaitu saluran khusus, di mana
Saluran usus ini komposisinya terdiri dari lipoid. Nah, lipoid ini hanya bisa dilalui oleh senyawa-senyawa yang memiliki nilai log P tertentu. Jadi selain syarat kelarutan, maka nilai koefisien partisi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pada formulasi suatu sediaan. Nilai log P dari suatu obat yang mendekati nilai log P daripada area di mana dia akan diabsorpsi, ini sangat menentukan. Kalau nilai log P-nya kurang lebih sama, akan memudahkan di dalam melintasi barier membran biologinya tadi. Pengukuran koefisien partisi yaitu dengan menentukan konsentrasi keseimbangan suatu obat dalam fase berair dan fase minyak yang akan kontak satu dengan yang lain pada suhu dan tekanan konstan. Jadi sama seperti pada saat kita menentukan kelarutan, ya, suhu dan tekanan ini menjadi faktor penentu nilai daripada konsentrasi yang ada di dalam fase minyak dan fase air tadi. Jadi awal harus dilakukan proses optimasi terlebih dahulu sampai terjadi keseimbangan. Harga P ini merupakan ukuran afinitas relatif molekul obat terhadap fase air dan fase minyak. Kalau kita memiliki nilai P yang besar, ini berarti kelarutan obat dalam fase minyak juga besar. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana transport obat melewati membran saat absorpsi. Ya, jadi tergantung daripada penggunaannya di mana, apakah digunakan secara oral, apakah topikal di kulit, kemudian bagian okular, nasal, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dipengaruhi oleh nilai log P dari obat dan nilai log P pada tempat absorpsinya tadi. Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan nilai log P yang pertama adalah struktur molekul. Dari struktur molekul dapat diprediksi apakah suatu senyawa lebih mudah larut di dalam fase minyak atau fase air. Kemudian dari struktur molekul nanti juga bisa diprediksi apakah senyawa mudah terionisasi, ya, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kadar baik di fase minyak maupun fase air. Yang kedua, terjadinya interaksi, bisa saja terjadi interaksi antar molekul di dalam masing-masing fase, sehingga membentuk suatu asosiasi yang ini akan mempengaruhi konsentrasinya di dalam fase minyak maupun air. Dan yang berikutnya adalah terjadinya disosiasi dari senyawa, sehingga akan berpengaruh pada kadarnya. Nah, ini adalah gambaran skematik mengenai distribusi asam benzoat, ya, pada fase minyak dan fase air. Jadi lingkaran ini adalah merupakan gambaran mengenai asam benzoat, ya, struktur dari asam benzoat ini, ya, berada di dalam fase minyak, sedangkan fase airnya adalah yang di luar lingkaran ini. Jadi antara asam benzoat yang berada di dalam fase minyak itu berada dalam keseimbangan dengan asam benzoat yang berada di dalam fase air. Nah, di dalam fase air asam benzoat bisa mengalami disosiasi, ya, sehingga menjadi bentuk terionkan. Sedangkan di dalam fase minyak asam benzoat ini bisa mengalami interaksi, berasosiasi satu dengan yang lain. Nah, ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap penentuan kadar baik di dalam fase minyak maupun fase airnya. Ya, kurva sebelah kiri ini merupakan profil kelarutan salisil amid, suatu senyawa asam lemah dengan nilai pKa di sekitar 8, ya, yang diuji pada berbagai nilai pH. Kalau dalam kategori kelarutan tadi ini termasuk buffer solubility, ya, jadi ditentukan pada berbagai nilai pH-nya. Bisa kita ketahui, ya, bahwa pada pH di bawah nilai pKa-nya, yaitu antara pH 2 sampai dengan pH 8, ya,
Semakin lama semakin meningkat, tetapi peningkatannya belum signifikan. Peningkatan signifikan ditunjukkan pada pH 10 di atas nilai pKa-nya karena bentuk perion dari salisil amid menjadi semakin besar, tetapi pada pH 11 kemudian mengalami penurunan. Ya, penurunan ini terjadi karena salisil amid pada pH 11 mengalami degradasi. Jadi adanya degradasi dari salisil amid ini juga menentukan berapa jumlah yang terlarut di dalamnya. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan profil log P dari salisil amid. Ya. Jadi tadi kelarutannya sudah bisa kita ketahui, meningkat tajam setelah pH 8. Pada log P-nya itu bisa kita ketahui ya, bahwa ketika dia berada dominan dalam keadaan tak terion, nilai log P-nya, di mana log P yang tinggi itu menggambarkan kelarutan di dalam minyak yang lebih besar ya, lebih tinggi dibandingkan ketika dia berada pada pH setelah 8. Jadi setelah pH 8, karena bentuk terionnya semakin besar, maka mengalami penurunan nilai log P-nya. Berikut adalah tabel nilai log P berbagai macam obat. Bisa saudara ketahui ya, beberapa memiliki nilai log P yang tinggi seperti misalnya amiodaron itu sekitar 6,7, tetapi beberapa di antaranya itu memiliki nilai yang cukup rendah ya. Nah, nilai log P ini bisa digunakan sebagai prediksi apakah suatu senyawa nanti ketika digunakan pada lokasi tertentu, misalnya digunakan secara oral, berarti harus menembus saluran usus ya, sesuai dengan nilai log P yang ada di sana. Menurut literatur, ketika log P suatu senyawa antara 1 sampai 3 itu akan mudah menembus saluran cerna. Ya. Demikian juga nanti ketika digunakan pada daerah usus, daerah kulit, kemudian telinga, hidung, dan sebagainya, tentunya akan memiliki nilai log P yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan, ya. Pustaka utamanya adalah dari Florence dan Atwood. Ini sudah ada edisi yang terbarunya, dan juga dari Martin, ya. Edisi terbaru itu tahun 2017, hanya saja saya belum berhasil untuk mengcapture untuk dijadikan referensi yang diupload di aula. Ya, demikian yang bisa disampaikan ya, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya, baik, itu tadi ya penjelasan materi pada kuliah hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Ada sedikit koreksi tadi pada saat penjelasan mengenai kurva pH terhadap persen ionisasi, khususnya pada senyawa basa lemah ya. Ketika kita memiliki suatu senyawa basa lemah dengan nilai pKa 7 kemudian melakukan uji pada pH 5 ya, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus Henderson-Hasselbalch itu artinya 5 dikurangi 7 ya sama dengan min 2, itu sama dengan log. Kalau basa itu yang di atas adalah bentuk tak terionnya dan yang di bawah adalah bentuk terionnya ya. Oleh karena itu 1/100 ya sama dengan log tak terion per terion, maka 99,9% atau dominan daripada bentuknya adalah bentuk yang tak terion. Dominan daripada yang terbentuk adalah yang bentuk terionnya. Oleh karena itu suatu basa lemah itu akan lebih mudah larut ketika berada di dalam pH asam. Ya, sebaliknya kalau asam lemah itu akan lebih mudah larut ketika berada dalam keadaan basa. Ya, itu yang seringkali saudara dengar seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya tadi sudah diberikan di dalam kuliah ini. Ya. Nah, selain itu tadi pada penentuan kelarutan, ya, pada penentuan kelarutan ada hitungan yang harus saudara selesaikan, yaitu mengenai kelarutan asam mefenamid di dalam air pada suhu 25 ya, pada suhu 25 dan suhu 37 ya. Coba tolong dihitung ya,
ketika berada di suhu 25 itu 0,0041 gram per 100 mili, itu berarti 1 gram membutuhkan berapa mili larutan air. Demikian juga untuk yang suhu 37 derajat Celcius ya 0,008 gram per 100 mili itu berarti 1 gram butuh berapa mili larutan ya. Jadi separuh mahasiswa silahkan menghitung yang di suhu 25, yang lainnya menghitung di suhu 37 ya. Kalau sudah dapat hasilnya bisa di-unmute kemudian diberikan jawabannya. Ya, ada yang sudah menemukan, silahkan diberikan jawabannya. Permisi Bu, izin menjawab. Iya, silahkan Desa. Untuk yang itu, yang 25 derajat itu kan 0,0041 gram itu untuk 1 gramnya terlarut dalam 24.390,2439 ml air. Terima kasih. Itu masuk ke dalam kategori apa? Sangat mudah larut atau yang mana? Yang tidak larut ya, Bu. Kalau dari tabel tadi, ya. Kalau praktis tidak larut, Bu. Iya, praktis ya, tidak larut. Karena untuk yang praktis tidak larut itu membutuhkan air lebih dari 10.000 untuk melarutkan 1 gramnya. Ya. Ya, terima kasih Desa. Yang untuk suhu 37 silahkan yang sudah menemukan. Izin menjawab. Silahkan, Vivi Faradita. Hasilnya 1 gramnya larut dalam 12.500, Bu. Iya, masuk kategori yang mana? Praktis tidak larut. Juga sama, praktis tidak larut. Tetapi terjadi peningkatan kelarutan ya dari suhu 25 ketika dinaikkan suhunya menjadi 37, ya. Itu dibutuhkan apa? Pelarut yang lebih sedikit ya. Kalau jumlah pelarutnya lebih sedikit itu berarti kan apa? Kelarutannya semakin meningkat gitu ya pada suhu yang semakin tinggi ya. Tadi sudah dijelaskan masuk ke dalam bahan-bahan yang bereaksi secara endotermik. Ya, terima kasih Vivi. Semuanya sudah bisa menghitung ya bagaimana untuk mendapatkan tadi ya 1 gram dalam 12.500 mili ya untuk yang suhu 37 maupun untuk yang suhu 25. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya khususnya untuk mencari nilai konstanta di elektrik tadi ya. Tadi kita misalkan mau melarutkan suatu bahan dengan menggunakan pelarut campur propilin glikol dengan air perbandingan 30:70 gitu ya. Nah, kalau kita ketahui nilai konstanta di elektrik dari air adalah 78,5 dan nilai konstanta di elektrik dari propilin glikol adalah 32, maka berapa nilai konstanta di elektrik campurannya? Ya, rumusnya tadi sudah diberikan ya,
F organya ini dalam kasus ini adalah berapa? 30% atau 0,3 ya. Sama dengan ya D campuran ini yang akan kita cari dikurangi D air tadi sudah diketahui, dibagi dengan ya konstanta dielektrik dari propilin glikolnya dikurangi dengan D air ya. Silahkan dihitung yang sudah mendapatkan bisa menjawab. Permisi Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Laili Nur Aziza. Ya, konstanta dielektriknya 64,55. Iya, bisa dijelaskan kepada temannya bagaimana saudara bisa mendapatkan angka itu? Ya, sesuai dengan rumusnya tadi, F org-nya 0,3 sama dengan D campuran yang akan kita cari dikurangi 78,5 dibagi 32 dikurangi 78,5. Jadi D campurannya didapatkan 64,55. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, ada yang masih bingung untuk menghitung konstanta dielektrik campurannya? Nggak ada ya? Sudah bisa semua? Ya, nanti kalau ujian CBT itu konon katanya 200 soal harus diselesaikan dalam waktu tertentu, di mana satu soal harus selesai dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Oleh karena itu perhitungan-perhitungan ya terkait perubahan dari satu satuan ke satuan lain, kemudian menghitung seperti konstanta dielektrik, ini juga sudah mulai harus dilatihkan, gitu ya. Nah, untuk bisa memperluas wawasan tentunya harus dibaca referensinya ya dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa, dipaksa saja untuk dibaca ya, karena kalau tidak begitu tidak akan pernah terpapar gitu ya dengan teks bahasa Inggris. Saya kira waktunya sudah menunjukkan 2.30, saudara bisa membuka post testnya ya di aula, selesaikan dalam waktu 7 menit ya, silahkan.
niacinamide. Ya.
Ya, baik. 61 mahasiswa sudah menyelesaikan tesnya dengan rata-rata nilai adalah 78,85 ya. Yang tercepat mengerjakan Yasmin Soraya dalam waktu 3 menit sekian detik ya, tidak sampai 4 menit ya. Dan hasilnya bagus ya. Ada sekitar 5 tadi kalau saya lihat mendapatkan nilai 100. Ya, saya kira perlu dipertahankan ya apa yang sudah dicapai pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat saudara untuk mempersiapkan UTS-nya, sehingga nanti hasil UTS yang porsinya lebih besar dibandingkan harian post-test seperti ini bisa lebih maksimal ya. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Kalau nggak ada bisa diakhiri untuk kuliah pada siang hari ini ya. Karena setelah ini saudara juga akan melanjutkan dengan praktikum ya. Selamat siang, terima kasih perhatiannya. Silahkan Liv.